alkohol swab, sudah ada handscoon. Setelah komunikasi kita siapkan alat cuci tangan, pasang sarung tangan. Kemudian kita sudah punya sediaan obat dalam bentuk bubuk. Jadi harus dilarutkan dalam bentuk vial ya. Sediaannya dalam bentuk bubuk. Harus dilarutkan dengan 10 cc Aquades. Nah, yang pertama kita harus ambil spatnya dulu. Spat tadi buka, masukin ke dalam bak instrumen. Kemudian baru ambil, pastiin sudah tidak ada lagi udara. Kemudian ujungnya dikencangkan supaya nggak lepas nantinya. Kemudian baru ambil alkohol swab dan ambil sediaan obat. Nah, ini sediaan obat dalam bentuk vial, sediaannya bubuk. Biasanya di sini kan tertutup dengan yang putih ini gitu ya. Nah, kemudian kita buka, kemudian di swab untuk desinfektannya. Buang ke dalam bengkok ya. Nah, kemudian ini yang sudah kita amankan, sudah tidak ada udara, sudah kencang, baru kita bawa ke sini. Oke. Aquadesnya dulu. Jadi kalau si Sukma dia buka. Nah, kalau kita nggak usah buka, karena ini akan dipakai berkali-kali. Jadi kita ambil dari sini. Nah, biasanya kalau udah tembus plastik itu bisa menyebabkan ketutup dari nalnya. Untungnya yang bilang Sukma tadi diambil. Jadi enggak, cuma nanti kan hanya kepakai sebagian. Nah, itu sudah terbuka. Kalau di sini kan masih dalam kondisi tertutup. Nah, kita ambil sebanyak 10 cc misalnya. Kita harus pastikan ini. Jangan seperti yang tadi ya. Jadi harus 10 cc. Sejajar antara mata kita dengan lingkaran belakangnya, petnya. Ya. Ini di swab tadi ya. Nah, kemudian ditutup. Walaupun ini aqua steril atau Aquades, itu kita harus juga memperhatikan udara yang ada di dalamnya. Karena kalau ada udara, otomatis jumlah Aquadesnya juga akan berkurang. Anggap ini Aquadesnya sudah 10 ya. Nah, baru kita masukkan ke dalam vial. Nah, untuk memasukkan ke vial, kita buka langsung di swab lagi. Jadi setiap menusuk itu harus di swab. Baru dimasukkan. Cara menusuknya. Jadi nggak ada pakai bantuan kelingking, nggak ada juga yang begini. Jadi otomatis seperti ini. Dia biasanya lembek. Yang penting di dalam lingkaran. Kalau di luar lingkarannya agak sedikit keras. Masukin boleh dalam kondisi seperti ini atau boleh juga begini. Yang penting cairannya masuk. Nah, setelah masuk, amankan spatnya, baru kita larutkan. Nah, larutkan dengan satu metode, mau seperti ini. Nah, kalau sudah larut, baru boleh kita ambil. Atau boleh juga dengan yang seperti ini, sampai dia larut. Kalau yang seperti ini juga boleh, cuma agak sedikit riskan, bising gitu, agak sedikit pecah. Nah, kalau sudah selesai, baru kita ambil ke dalam spatnya untuk diinjeksikan. Swab lagi, ya. Kemudian baru ditarik. Ganti jarumnya nanti ke pasien. Diusahakan senang. Nah, ini juga arah nomor-nomornya ke kita. Kemudian tarik. Biasanya kalau kita sudah memasukkan cairan ke dalam vial, itu tanpa kita tarik dia akan mendorong sendirinya. Karena kita sudah menambah isi di dalamnya. Nah, ini karena kita udah berulang-ulang kali, jadi nggak ada dorongannya. Udah bocor juga ya Bu itunya. Sekian kali itu. Ditarik sebanyak berapa permintaannya? 10 tadi ya Bu. Kalau 10 kan Aquadesnya. Ini kan yang sudah kita larutkan, yang sudah benar-benar yang akan kita berikan kepada Pasien. Misalnya 5 cc atau 3 cc. Oh. Nah, kalau seandainya kan seperti ini udah habis tapi kosong, kita boleh dorong ke atas
lepas, kemudian ambil lagi posisi jarumnya sampai obat itu habis. Nah, biasanya lebih itu nggak akan mungkin kurang bu obatnya. Berarti kalau kurang obatnya, yang sebelumnya itu mengambil lebih dari takarannya. Kalau kurang gimana? Berarti kita mengalokasikan obat yang lain, tambah obat lagi, kan kasihan pasien. Anggap aja kita memberikannya 2 cc karena 3 nggak cukup. Nah, untuk memastikannya 2 cc itu harus dalam kondisi tertutup. Jangan nanti misalnya kita udah ambil tadi di sini, jadi dengan kondisi begini Muncrat ya bu. Nah, ini juga terpapar dengan mikroorganisme, jadi terpapar dengan udara. Kuman ya. Jadi kalau untuk melepaskannya harus dalam kondisi Tutup. baru kita lepaskan. Nah, setelah siap ke pasien, pas obatnya, dosisnya 2 cc, masukkan lagi ke dalam spatnya. Nah, di kulit spatnya itulah yang harus kita kasih nama. Kalau seandainya pasien kita banyak yang mau diinjeksi. Ada lagi perawat yang berikannya di sini, boleh nggak bu? Boleh, tapi itu kurang etis, gitu ya, tidak bagus. Atau kalau mau aman, ini kan tadi sudah kita buang ke dalam ke dalam bengkok. Jadi yang ini nih yang harus ada di dalam instrumen. Baru kita bawa kepada Pasien. ibu, obatnya sudah saya siapkan, bisa kita injeksikan sekarang. Ibu udah siap belum? Jadi di dalam instrumen itu hanya ada 1 obat untuk 1 pasien. Kalau misalnya kita tulis-tulis tadi itu kurang bagus. Kalau misalnya ditumpuk semuanya untuk 1 ruangan, kan 1 ruangan ada 9 orang, daripada saya bolak-balik ya udah 1 aja gitu. Itu kan praktek di lapangan yang berbeda dengan teori. Iya. Jadi harusnya 1 ramuan, 1 caranya untuk 1 Pasien. biar tidak ketukar, biar tidak salah obat, salah dosis. Itulah kita injeksikan kepada pasien. Secara intramuskular. Nah, kalau IP kan sudah. Kalau intramuskular berapa kemiringannya? 90. Tegak lurus. Tegak lurus apa dulu? Aspirasi. Jangan sampai tidak Aspirasi. Karena ini obat reaksinya hanya di intramuskular Muskular. otot. Nah, kalau seandainya kita aspirasi, ada darah masuk, udah pas kan udah ada darah bu. Nah, salah tempat reaksi obat. Nah, itu bisa menyebabkan resiko kepada pasien. Jadi aturannya obat itu serap di otot, sekarang diserapnya di jantung, dia mengaruhi kerja jantung, nanti jantung mempengaruhi sistem tubuh yang ada, ke paru-paru mungkin, ke persarapan mungkin, fatal akibatnya. Jadi harus diaspirasi. Kalau masuk ke dalam pembuluh darah, keluar darah, tarik lagi. Jadi usahakan untuk dem lagi, pindah ke sebelah sini supaya tidak menyakiti pasien. Itu prinsip dalam pemberian penghapusan obat yang akan digunakan untuk intramuskular. Oke, ada yang mau ditanyakan?